Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Napitupulu. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas kehidupan masyarakat masa Islam. Kedatangan Islam membawa pengaruh besar pada kehidupan politik. Hal ini terlihat jelas dari penggantian sebutan raja menjadi sultan. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia umumnya bercorak maritim. Kerajaan-kerajaan tersebut terletak di pesisir pantai dengan pusatnya merupakan kota pelabuhan yang sering disinggahi oleh para pedagang. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan sekitar abad ke-13 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Nazimuddin Al-Kamil pada tahun 1155 sampai 1210 Masehi dengan berlandaskan pada hukum Islam. Letaknya di pesisir timur Laut Aceh, tepatnya di sekitar Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Komoditi perdagangan yang penting di Samudra Pasai adalah lada, kapur barus, dan emas. Selain berdagang, mata pencarian penduduk di Kerajaan Samudra Pasai pada saat itu adalah bertani. Selanjutnya, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di Sumatera bagian utara dengan pusatnya di kota Raja Banda Aceh. Raja pertama Kerajaan Aceh adalah Sultan Ibrahim. Banyak pedagang Islam dari Gujarat dan Arab tidak suka dengan monopoli perdagangan Portugis. Mereka mulai mengalihkan pelayarannya ke Kerajaan Aceh. Akibatnya, Aceh menjadi daerah perdagangan yang ramai dengan pelabuhan Kutaraja sebagai pelabuhan utamanya. Mata pencarian penduduk Kerajaan Aceh adalah petani lada. Selanjutnya, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada akhir abad ke-15. Kerajaan Demak terletak di daerah Bintoro, dekat muara Sungai Demak, dan pusat kerajaannya terletak di antara Pelabuhan Bergota dan Jepara. Mata pencarian sebagian besar penduduk Kerajaan Demak adalah petani. Selanjutnya adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri sekitar tahun 1586. Kerajaan ini bermula dari sebuah daerah kadipaten yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang. Kerajaan Mataram Islam terletak di daerah Jawa Tengah bagian selatan, dengan pusatnya di Kota Gade, Yogyakarta, dan mata pencarian utama dari penduduk Kerajaan Mataram Islam adalah bertani. Lalu, raja pertama Kerajaan Mataram Islam adalah Sutawijaya. Ia memerintah dari tahun 1586 sampai 1601. Selanjutnya adalah Kerajaan Banten. Kerajaan ini terletak di Jawa Barat. Ketika Kerajaan Demak mulai berkembang, Banten berada dalam kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Banten dikenal sebagai penghasil beras dan lada. Banten juga menjadi pusat perdagangan. Kerajaan Banten mengalami perkembangan yang pesat pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtasya antara tahun 1651 sampai 1692. Selanjutnya, Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa dan Talo lebih sering disebut Kerajaan Makassar karena keduanya bersatu pesat dan berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Mata pencarian utama penduduknya adalah berdagang. Untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekspor, Makassar menguasai daerah-daerah subur di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sultan Hasanuddin memimpin Kerajaan Makassar pada tahun 1653 hingga 1669. Selanjutnya yang terakhir adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Karena jatuhnya Ternate didirikan oleh Baap Masurma Lomo pada abad ke-13. Di Kepulauan Maluku dan sebagian Papua adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan itu disebut Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore
karena masing-masing berpusat di Pulau Ternate dan Pulau Tidore. Kerajaan Tidore berdiri sekitar pada abad ke-13. Sama dengan Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore juga kaya akan rempah-rempah. Banyak sekali pedagang dari berbagai negara datang untuk membeli rempah-rempah dari Kerajaan Ternate dan juga Tidore. Baiklah, sekian video penjelasan saya mengenai aktivitas kehidupan masyarakat masa Islam. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Sekian, terima kasih.